Oke, buat Anda yang berkecimpung di dunia akuntansi manajemen, pasti tahu dong, mengontrol biaya dan mendorong efisiensi itu ibaratnya napas kita sehari-hari. Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu alat yang paling powerful untuk itu, sistem penilaian kinerja. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sistem ini bisa jadi teman baik atau malah jadi musuh paling nyebelin. Coba deh bayangin sebuah perusahaan besar, manajer penjualannya ngejar bonus gede, kepala produksinya pusing mikirin cara nekan biaya, terus CEO-nya pengen harga saham meroket. Nah pertanyaannya, gimana caranya biar mereka semua ini nggak saling sikut, tapi justru kerja bareng? Ini nih pertanyaan mendasar yang jadi inti pembahasan kita. Nah, di dunia akuntansi manajemen, konflik kepentingan semacam ini punya nama keren, masalah keagenan atau agency problem. Terus solusinya apa? Biasanya sih, uang. Simpel kan? Tapi seperti yang bakal kita lihat nanti, merancang sistem imbalan yang benar-benar efektif itu, jauh lebih rumit daripada sekedar bagi-bagi bonus. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bahas masalah keagenan dan imbalan. Lalu kita masuk ke sistem bayaran untuk kinerja. Setelah itu, kita lihat bentuk-bentuk kompensasi insentifnya. Lanjut, gimana cara nyambungin insentif ke balance scorecard. Dan terakhir, kita akan cari tahu kapan sih insentif itu tepat buat digunakan. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya, motivasi. Sebenarnya ada dua jalur utama yang bisa dipakai perusahaan buat nyemangatin karyawannya. Yang pertama dari dalam diri atau intrinsik, dan yang kedua dari luar alias ekstrinsik. Yuk kita lihat bedanya. Jelas, kepuasan kerja, belajar hal baru, itu semua penting banget. Tapi, sebagai akuntan manajemen, fokus kita itu ke hal-hal yang bisa diukur, yang bisa dikelola. Ya, betul, imbalan ekstrinsik, kayak bonus atau penghargaan. Inilah tuas yang bisa kita mainkan buat ngaruhin kinerja keuangan secara langsung. Nah, bagian ini yang akan kita kupas tuntas. Oke, jadi kita sepakat ya, kita fokus ke imbalan ekstrinsik. Nah, implementasi yang paling umum itu ya skema bayaran untuk kinerja atau pay for performance. Konsepnya sih simpel, kerja bagus dibayar lebih. Tapi pertanyaannya jadi rumit pas kita mikirin kerja bagus itu definisinya apa? Gimana cara ngukurnya biar adil buat semua orang? Secara umum ada 3 cara utama buat ngukur kinerja. Yang pertama, kinerja absolut. Ini gampang, berapa unit yang kamu produksi? Selesai. Yang kedua, kinerja relatif terhadap rencana. Ini soal perbandingan. Kamu nyampe target anggaran nggak? Dan yang ketiga, kinerja relatif. Nah ini kita bandingin performa kamu sama pesaing di industri. Masing-masing cara ini punya plus minus dan implikasi yang beda banget loh. Nah, disinilah letak dilema seorang akuntan manajemen. Pakai perbandingan dengan anggaran internal itu jelas, gampang, tapi rawan banget sama yang namanya sandbagging. Tahu kan, manajer sengaja pasang target rendah biar gampang dicapai. Di sisi lain, kalau kita bandingin sama pesaing, itu bagus buat nyaring faktor eksternal kayak resesi misalnya. Masalahnya, nyari data pembanding yang akurat, waduh, itu bisa jadi mimpi buruk. Oke, cara ngukurnya udah kebayang. Sekarang, bentuk imbalannya sendiri gimana? Apa cuma uang tunai? Atau ada yang lain? Kayak saham gitu? Yuk kita lihat pilihan-pilihan yang paling umum dipakai. Ini dia 4 senjata utama di dalam kotak perkakas kompensasi. Bonus tunai? Itu jelas ya, langsung terasa dan memotivasi. Kalau profit sharing dan opsi saham, tujuannya lebih jangka panjang, biar kepentingan karyawan sejalan sama pemilik perusahaan. Tapi, ada satu yang menarik banget dan akan kita bahas lebih dalam, yaitu gain sharing. Gain sharing ini idenya cerdas banget loh. Gini, kalau satu tim berhasil bikin penghematan, sebagian dari duit yang dihemat itu balik lagi ke tim tersebut sebagai bonus. Keren kan? Nah, salah satu model yang paling klasik, yang sering banget dibahas di buku-buku akuntansi manajemen, itu namanya Scanlon Plan. Kita lihat yuk cara kerjanya gimana? Coba lihat deh, dari sudut pandang akuntansi, ini tuh elegan banget. Jadi, kita pakai rasio biaya dari masa lalu sebagai patokan. Dari situ kita hitung berapa biaya yang seharusnya keluar, terus kita bandingin sama biaya yang keluar beneran. Nah, selisihnya itulah penghematan yang bisa dibagi-bagi. Ini aplikasi langsung dari ilmu akuntansi biaya buat memotivasi satu tim. Keren! Sistem kayak Scanlon Plan tadi itu bagus banget buat efisiensi operasional. Tapi gimana dengan gambaran besarnya? Gimana cara kita mastiin insentif itu nggak cuma mengejar hemat biaya, tapi juga mendorong inovasi, kepuasan pelanggan, dan tujuan strategis lain? Nah, disinilah Balance Scorecard atau BSC masuk ke dalam cerita. Dan, disinilah semuanya jadi makin rumit. Gini, banyak banget perusahaan yang tergoda buat ngambil semua metrik dari Balance Scorecard mereka, terus langsung dijadiin dasar buat ngitung bonus.
Hati-hati, ini bisa jadi kesalahan fatal. Kenapa? Karena BSC itu dirancang sebagai dashboard untuk memantau kesehatan perusahaan secara keseluruhan, bukan sebagai rapor untuk menilai kinerja per orang. Kalau dua hal ini dicampur aduk, wah bisa bahaya. Ada satu aturan emas yang wajib dipegang. Jangan pernah menilai seseorang berdasarkan sesuatu yang nggak bisa mereka kendalikan. Ini penting banget. Contoh, manajer divisi bisa kita minta pertanggungjawaban atas laba bersih divisinya. Itu fair. Tapi nggak adil dong kalau kita kasih bonus ke dia berdasarkan harga saham perusahaan. Kenapa? Ya karena harga saham itu dipengaruhi sentimen pasar, suku bunga dan ribuan faktor lain di luar kendalinya. Nah, pencipta BSC sendiri, Kaplan dan Norton, ngasih 5 panduan penting. Intinya gini. Pertama, jangan buru-buru. Kedua, fokus ke ukuran yang objektif, jangan yang subjektif. Ketiga, jangan kasih target kebanyakan, cukup 4-7 aja per orang. Keempat, seimbangkan antara insentif buat tim dan buat individu. Dan kelima, kalau kondisi lagi nggak stabil, mending balik ke dasar aja, pakai ukuran keuangan yang stabil. Ini benar-benar panduan praktis buat menghindari bencana. Oke, setelah dengar semua ini, mungkin kedengarannya sistem insentif itu kayak obat mujarab buat semua masalah ya. Eits, tunggu dulu. Nggak juga. Pertanyaan terakhir yang paling penting adalah, kapan sih sistem kayak gini tuh cocok dipakai? Dan jawabannya, seperti biasa di dunia manajemen, ya, tergantung. Coba deh kita pikirin bareng. Sistem insentif ini cocok banget buat, katakanlah perusahaan teknologi yang butuh inovasi dan keberanian ambil risiko. Karyawannya diberdayakan, jadi mereka dikasih imbalan kalau hasilnya luar biasa. Nah, sekarang bandingkan sama, misalnya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Di sana, yang kita mau bukan inovasi liar, tapi kepatuhan mutlak sama prosedur. Sistemnya bukan lagi ngasih imbalan, tapi justru ngasih hukuman buat setiap penyimpangan. Jadi, konteks itu segala. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup. Sebagai orang yang berkecimpung di akuntansi manajemen, kita kan terbiasa ya sama formula, angka, dan hal-hal yang pasti. Tapi pertanyaannya adalah, apakah serangkaian KPI dan skema bonus yang super rumit itu benar-benar cukup buat menyelaraskan perilaku manusia yang kompleks dengan tujuan perusahaan? Atau jangan-jangan di masa depan ada pendekatan yang jauh lebih baik? Sebuah pemikiran untuk kita bawa pulang. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.